Welcome to Street Talks. Halo, balik lagi sama gue Faris di Street Talks. Hari ini kembali gue kedatangan tamu lagi yang tidak lain tidak bukan. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah kenal dan mungkin ada juga yang belum kenal. Oke, welcome to the room. Om Gadut. Tepuk tangan. Om Angga Gadut ya manggilnya. Yoi, Gadut aja, Om Gadut. Gadut. Instagramnya Gadutism. Benar. Kita salam corona dulu. Salam corona sekalian salam satu alma mater. Jadi Junior gue cuy. jadi ternyata Om Gadut ini senior gue cuy. Jadi kita satu alma mater. Oke. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja Om. Siap. Ditemani segelas air putih. Air putih. Cuma Benar. Ini minuman terlezat di dunia ya. Oke. Om, seperti biasanya tuh ngobrol selalu diawali dengan pertanyaan ini. Oke. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya. Baik dong, ya. harus baik. Dari segi raga, dompet juga. Raga, dompet, ya. Sosok lah ya. So. Baik. Baik ya. Alhamdulillah Ya. Om, terima kasih banyak udah mampir di Sama-sama bro. Oke. Senang banget nih gue di sini nih. Demi apa? Gue senang. Gue yang senang nih. Oke, Om Gadut, sebelum jauh ngobrol panjang, Oke. mungkin lu bisa kenalin dulu nih. Oke. Siapa? Halo teman-teman. Kenalin, nama gue Angga, biasa dipanggil Gadut ya, Gadut atau bisa Dipanggil Gadut biasanya. Gadut ya, Gadut. Kenapa tuh? Oh, maksudnya Gini, nama gue Angga. Gendut, udah that's it. Really? Iya. Oh, Tapi gue nama dari panggilan dari kecil sih. Oh, dari kecil tuh Dari Gadut. kecil Gadut. Yoi. Oke. Kalau kan nama Instagramnya Gadutism, ya. Itu sebenarnya awalnya tuh itu nama akun Twitter gue sih. Oke, jadi lo aplikasi. Jadi cuman sebatas itu aja ya. Jadi Gadut. Kenapa tuh? Seragam nama. Seragam, benar. Twitter sama ini ya. Oke, manggilnya Om Gadut ya. Oke. Gue boleh gak manggil Om Gats? Anjay. Om Gats. Asal jangan dua kali. Gats. Jadi gado-gado. Anjir. Oke, gue manggil Om Gats aja ya. Siap. Nah guys, Om Gats ini dikenal sebagai salah satu sonata guru ya. Nah, memang dia lebih interestnya tuh di videografi. Bener teman-teman ya. Nah, gue pengen tanya Om, lo awal lo bisa sampai sekarang tuh itu memang sengaja emang ini jadi tujuan lo atau emang accident atau kebetulan lo jadi seperti sekarang ini? Seperti sekarang gimana nih? Dari Sony atau gue sebagai videographer, content creator ya? Ya. Jadi sebenarnya ada faktor accident juga ya. Okay. Bukan accident sih, tapi pilihan. Pilihan. Jadi awalnya tuh gue mulai motret tuh tahun 2008. Oke. 2010 gue sempat akhirnya 2008 tuh gue masih SMA ya. Gue udah mulai hobi motret. Di 2010 gue memfokuskan lah untuk menjadikan sebuah karir dengan gue waktu itu sempat lah ikut kelasnya Darwis Triadi ya, Babe. Ya, sempat dari situ. Akhirnya gue memutuskan di tahun 2010 juga gue jadi videographer. Oh, udah dimulai dari 2010. Berarti Asli. nih gue 11 tahun ya Udah. dunia video. Wow. 2010 gue masih SMP. Iya. SMP ya. Gue lulus SD 2009, mohon maaf. Iya, Oke, iya, berarti iya. 2010 tuh lu udah menentukan ini berarti jalan gue. Sebenarnya berawalnya nggak kayak gitu sih, karena Oke. emang gue suka aja. Oke, sebatas suka. Ya, dari jadi awal. tadi kan di awal gue bilang ada sedikit accident nih. Oke. Awalnya gue tuh memfokuskan diri sebagai fashion photographer awalnya, cuman gue ngeliat tuh kayak gue tuh kan tipe orang yang kayak pada zaman dulunya tuh gampang pesimis lah, kayak wah ini gue banyak banget pesaing nih gitu kan. Dan tiba-tiba di era-era itu muncullah
DSLR yang bisa video ya. Yes. 2010 tuh 2011 Canon, dan gue ngeliat tuh wah keren juga nih ya bikin film-film. Mulai otak gue kayak wah gila nih bisa bikin film ala-ala sinematik bisa bokeh-bokeh gitu kan. Ya udah dari situ akhirnya gue memutuskan untuk jadi fashion videographer. Nah di mana saat itu di dunia fashion tuh kayak ketika gue fashion video buat fashion untuk apa gitu kan, kayak awalnya gitu kan. Dan ternyata hal itu emang gue fokusin dan ternyata sekarang semuanya gitu. semuanya video. Oke, berarti itu 2010 atau 2011 tuh udah kuliah belum sih? 2010 gue udah. Oh udah ya? Berarti pas udah kuliah ya? Kuliah ya, 2010 ya, transisi SMA ke kuliah sih. Oke. Berarti lu sempat les juga di Darus Trade School? Ya. Berapa lama tuh? Tuh setahun sih ya. Oh cukup setahun ya. Tapi dari situ memang gue ya belajar macam-macam ya, lighting, dari lighting bisnis segala macam dari situ sih. Jadi gue memang udah mulai kerja tuh nyari duit dari kuliah gitu. Oh itu udah. Oke, berarti lo pas kuliah itu udah dapat penghasilan dari ini lo sekarang. Oke, berarti lo udah dari misalnya les dari study school, terus lo explore sendiri kan pasti kan, ketemu baik teman-teman gitu. Lalu pernah ikut komunitas gitu sih? Ya, dulu gue bisa dibilang gue tuh belajar bareng tuh sama teman-teman tuh ada komunitas di Facebook ya, DSLR Sinematografi Indonesia. Zaman dulu namanya DSLR Sinematografi Indonesia, sekarang berubah jadi Digital Sinematografi Indonesia. Sekarang kan semuanya digital. Karena kalau DSLR selalu terlalu spesifik. Benar. Mirrorless. Jadi that's why itu gue rasa kenapa diubah. Oke, benar. Masuk ke apa DCI. DCI ya. Di situ gue lumayan banyak kenal teman baru ya. Bisa dibilang gue di dunia video ini kan emang gue kuliah jurusan gue tuh di DKV ya. DKV, tapi di DKV ini sendiri gue nggak punya pertemanan perfilman gitu. Akhirnya pada saat itu ya gue benar-benar mencari teman tuh di luar kampus gitu kan. Datang ke workshop yang diadain di IKJ. Nah dari situ ketemu. Nah gue banyak temen sampai sekarang nih, sampai detik ini tuh sama anak-anak DCI ini. Jadi gue ngeliat dulu komunitas itu di Kaskus. Gathering ya kan, gathering gitu-gitu dari Kaskus akhirnya ke Facebook gitu ya. Sih. Oke, berarti lo masuk ke komunitas DCI. Berarti banyak belajar banyak dong. Banyak banget sih. Dan alhamdulillahnya di dalamnya itu memang orang-orang ya sineas semua gitu ya. Oke. Nah, sekarang kan Om Gedut lebih ke videografi nih, ya kan. Nah, yang gue tahu juga lo beberapa kali mendirect video untuk iklan misalnya gitu ya. Nah kalau boleh tahu, kalau dalam mendirect suatu video nih Om, kita ngobrol apa namanya yang diperluin dalam hal preparationnya apa aja sih Om kira-kira? Menjadi seorang director itu menurut gua adalah hal yang terpenting itu adalah lo benar-benar paham apa yang lo mau produksi gitu ya. Karena director itu tuh benar-benar kerjaannya itu tuh ya mendirect gitu loh. Semua divisi adalah tanggung jawab utama itu director utama, main director gitu. Oh, semua divisi itu penanggung jawabnya bukan produser ya? Penanggung jawab apa dulu nih gitu loh. Kalau secara produksi produser, tapi kalau secara visual itu director gitu sih. Jadi lebih tanggung jawabnya di situ. Jadi memang lo harus mengerti segala macam gitu sih. Oke. Nah, biasanya kan biasanya ada kan ada after produksi, ada before produksi. Kalau sebelum produksi itu lu sebagai seorang director nyiapin apa Jo? Nah tergantung nih pekerjaan apa. Gue ambil nih aja pekerjaan gue ya, biasanya komersil ya, komersil gitu ya. Jadi dalam pre-production kan pasti tuh ada tuh yang namanya kita, yang pasti pertama job datang dulu lah ya, ya kan? Job datang, kalau nggak ada apa yang ingin kita kerjakan? Udah. Oke, job datang nih. Ya job datang. Gear ya misalkan ya, contoh lah itu gitu. Datang masuk, nah kita tentuin dulu nih pertama nih apakah si klien datang ini nih dia benar-benar kosong atau dia memang udah punya konsep gitu kan. Nah biasanya kan macam-macam nih, kalau zaman sekarang ada brand yang langsung datang, gue pengen kayak gini nih gitu. Ya kayak gitu, biasanya ada agensi atau memang dia punya internal kreatifnya kan. Tapi ada juga yang kayak gue mau nge-boost produk ini nih,
lu punya apa gitu loh, gitu sih. Nah kalau gue pribadi, gue tuh sebenarnya benar-benar nggak sebatas director, nggak sebatas DOP gitu. Gue bener-bener A sampai Z gitu. That's why gue sering dikenal itu sebagai single fighter videographer gitu loh. Jadi semuanya tuh dari director gitu. Jadi di dalam single fighter itu sebenarnya gue tuh berperan tuh sebagai produser, director, editor gitu loh. Dan kadang tuh gue juga mempersiapkan konsep gitu. I see. Nah jadi untuk ilmu preparation ini gue sebenarnya dapat dari kuliah gue ya gitu, DKV kan. Bener-bener ya gimana caranya gue ngerti tentang marketing segala macam gitu. Ya gue dari situ gue combine dengan di dalam videografi ini gitu. Tapi lu tetap ada kru kan? Ada, pasti dong. Nah, model aja tuh termasuk kru loh. Model tuh termasuk tim. Iyalah, kalau lo syuting sendiri lo vlogging gitu kan. Itu benar-benar sendirian gitu sih. Jadi kadang tuh orang ada salah persepsi ya ngomong, gue single fighter lo benar-benar sendirian gitu. Iya, biasa gitu kan. Susah gitu. Karena lo ketika lo mencapai sebuah visual yang lo pengen, misalkan lo butuh lighting yang gimana gitu, ya lo tentu butuh gaffer gitu. I see. Jadi tetap bisa S-team gitu. Cuman yang gue garis bawahi ketika lo adalah seorang single fighter, kemungkinan besar lo itu tuh ngurusin lo sebagai produser, lo sebagai director, lo sebagai editor. Selebihnya tetap art tuh ada yang ngurusin mana gitu. Kalau enggak lo gila men, lo ngerjain semua sendiri kan. Gue juga habis pikir sih. Tapi bisa aja sih ngerjain sendiri, bisa aja tergantung porsi produksinya benar. Kalau misalnya jadi seorang director atau yang tadi yang pernah lo lakuin gitu, apa ya kayak hal yang paling kayak kesulitan yang lo pernah alamin, contoh deh dari job desk itu. Dari job desk itu ya. Nah itu gue dulu selalu berstuck di kata-kata single fighter itu kan. Jadi gue memang apapun yang lu kerjain sendiri. Iya, gue kerjain sendiri, ngedit sendiri. Cuman ternyata memang alhamdulillah semakin kesini produksi semakin besar gitu. Nah disitulah gue akhirnya butuh lah editor gitu. Gue mulai memecah diri dan gue sebagai direkturnya gitu sih. Gitu. Berarti di prosesnya aja. Di prosesnya gitu. Cuman gini sih, hal yang gue agak bukan kaget sih, kayak kagum gitu ketika gue menjadi single factor videographer. Itu tuh ternyata jalan yang paling enak ketika lo mau menjadi seorang director. Kenapa? Karena gini, ketika lo benar-benar mengerti semua produksi gitu, lo ngerti cara pitching, lo ngerti cara nego gitu, lo ngerti cara direct, lo ngerti kamera, lo segala macam. Ketika lo menjadi director, lo mengerti semua divisi lain. Jadi nggak satu hal doang ya? Iya, benar. Dulu gue sempat kerja. Jadi gue kuliah kan gue freelance. Gue lulus kuliah, gue masuk di PH iklan. Sempat in-house di PH iklan, tapi sebagai PA, production assistant ya kan. Gue jadi PA di situ. Nah di situ tuh gue belajar banyak hal. Itu tuh bener-bener gue bener-bener ngerti sebuah produksi di situ lah. Dimana sebelumnya ya mungkin gue cuman modalan nonton YouTube gitu kan, sama teman-teman bikin apa gitu sih. Tapi PH-nya itu project TV sih. TV gitu. I see. Nah, kalau sekarang kan Om Gad sih bukan hanya sekarang freelance kan, tapi lo juga punya studio ya? Studio ya. Gue ada sendiri punya juga. Ada, gue juga. Jadi gue bikin nih. Nah, tadi berangkat dari keterbatasan gue untuk sebuah produksi, akhirnya gue bikin namanya Sunbeam Studios ya. Si Sunbeam ini nih ya sebenarnya intinya gue juga gitu. Cuman kan kadang ketika sebuah produksi gue nggak bisa pakai nama pribadi ya. Kadang tuh butuh sebuah tim kan. Nah itulah Sunbeam. Itu apa Sunbeams? Iya. Itu kasarnya PH yang PH yang gue diriin gitu sih. Nah Sunbeams itu udah buat apa ya tuh? Macem-macem sih ya. Macem-macem ya. Ada beberapa kali ada divisi untuk digital, iklan produk gitu ya, video klip gitu. Cuman kalau buat sekarang si Sunbeams ini lagi gua fokusin ke post production. Ke post pro. Ke post pro Sunbeams ini.
Nah tadi produk project yang paling let's say paling gede lah dari Sunbeam itu apa? Pernah bikin apa gitu? Sunbeam paling gede nih ya, ngomonginnya gede. Skala gede dari Sunbeam gitu. Sih. Itu gue di Europe ya kerjain. Oh, syutingnya di Europe. Ya, gue syuting di Europe. Brand kalau mau. Boleh dong, mampir. Di Instagram nanti di sini ya. Oh, di profile Om Gods juga ada. Oh iya. Ada. Dicek. Oke. Lu punya PH Sunbeam itu. Iya. Lama. Bukan lowongan dong. Enggak kali aja. Isinya sih cabutan sebenarnya. Iya. Terima magang enggak tuh? Magang. Bisa boleh. Magang silakan. Biasanya ada kan satu universitas sekarang ada program magang ya kan. Benar. Nah, yang PH. Yang kedua punya studio juga ya? Ya, studio rental sih sebenarnya. Menarik nih. Apa studio foto atau gimana? Foto oke, video oke gitu sih. Tempatnya di mana? Jadi Waringin. Akamsi juga. Timur squad bos. Timur. East Coast. Bener East Coast. Aduh, gua anak barat nih. West Coast. East Coast ya. Oke, di Jati Waringin. Itu udah berdiri berapa lama? Gua diriin tuh 2016. Sekarang tahun kelima ya, masuk tahun kelima. Tapi duluan si studio itu atau PH lo? Studio gue dulu. Oh, studio dulu. Studio gue dulu. Gitu. Oke. Itu kalau boleh tahu Om, teaser aja. Kalau rental misalnya kita mau ngeren nih di studio itu bisa kasih kisaran price-nya gak? Yang ada gede-gede aja. Kadang-kadang orang mager nih. Oh iya. Lihat aja ada prosesnya ada di @Visual Studio. Nanti Bapak editor. Boleh. Oh, jadi udah ada detail. Udah ada detailnya. Belum naik loh, ini pandemi gue nggak naikin harga. Aduh jangan. Tega bener kayaknya. Mungkin ada kode promo khusus. Kode pro. Oh ya bisa ya pakai. Oh bisa, boleh. Boleh. Kode promo Street Inna 70% guys. Canda 70%. Oke, berarti di Jati Waringin ya studionya. Nanti price-nya bisa dilihat sendiri di akun Instagramnya. Murah ya. Nah, kamu kan punya studio, punya PH gitu ya. Nah, kalau misalnya gue tanya nih lebih kayak perspektif aja sih sebenarnya. Kan sekarang kita udah berkembang semuanya itu era digital. Apapun itu, semuanya bentuknya visual. Nah, menurut gue sendiri kalau bisnis fotografi di zaman sekarang tuh prospeknya gimana sih? Sangat lega, sangat luas justru seharusnya dengan kondisi yang serba digital ini ya brand gitu, klien tuh akan makin banyak mereka membutuhkan konten gitu loh. Ya tinggal kitanya aja sih yang memang bisa survive atau enggak gitu sih. Cuman kalau pertanyaannya adalah oke atau enggak, sangat oke gitu. Ibaratnya ini buat teman-teman yang mungkin desain foto atau video, desain foto atau video, ya ini era kita gitu loh. Dimana sebelumnya mungkin kita agak keganggu gitu ya. Apalagi buat tipe-tipe videografer yang kayak gue gitu ya, misalkan produksinya yang nggak gede-gede, kecil-kecil. Justru di masa pandemi ini yang paling hidup tuh kita. Ya dengan produksi kecil gitu, dengan keterbatasan. Meskipun sedang pandemi. Oke, berarti project pasti ada aja. Pasti ada aja. Soalnya setiap brand pasti butuh aktivasi, butuh iklan, butuh konten gitu sih. Kita ada di dunia digital sekarang yang semuanya serba digital. Ya untuk kita berkarya tuh akan semakin oke gitu. Ditambah apalagi sekarang kayak platform gitu semakin nge-boost kita kan, kayak munculnya TikTok, Instagram Reels gitu lah. Jadi kita punya media sendiri juga. Gitu sih. Oke, berarti itu masuk ke recommended business. Tapi kan semakin recommended, jadi semakin banyak kompetitornya. Nah, gimana lo menghadapi kompetitornya? Gini, sebenarnya kalau ngomongin kompetitor, hal ini tuh udah ada rumah gimana pun pasti ada kompetitor. Cuman begini, di era sosial media sekarang itu kita let's say banyak lah fotografer, banyak
videografer banyak. Nah, bagaimana kita cara akan terlihat gitu ya. Nah, di sini nih kita tuh harus mempunyai warna kita, style kita sendiri. Dengan ya gini nih misalkan ya, sekarang lagi era apa gitu kan. Era A lah misalkan lagi tren nih, sebuah tren A. Ketika lo menjadi seorang yang bikin karya model-model tipe A gitu ya. Ya lo akan oke di zaman ini gitu kan, karena lagi rame, oke gitu ya. Cuman ya ketika A itu udah jadi basi, lo ketinggalan dan karya lo yang A tuh kayak bisa jadi kayak hal yang basi. Apaan sih kok dulu gue gitu loh. Jadi memang menurut gue pribadi seorang creator tuh harus mempunyai ciri khasnya sendiri gitu sih. Jadi follow trend gitu atau? Enggak, justru jangan terlalu follow trend gitu. Gimana lo menciptakan jati diri lo sendiri gitu loh. Jadi dengan lo dengan lo punya jati diri, lo fokus ke satu style, lo tuh akan semakin terlihat gitu. Berarti lo harus punya ciri khas brand lo sendiri gitu. Brand lo sendiri ya. Personal branding gitu ya. Mungkin kalau karya ya karya kita gitu. Gimana cara lo bikin nih misalkan nih lo punya karya, ketika orang lihat itu kayak ini karya lo nih gitu. I see. ketemu. Berarti kayak hal yang identik dari brand lo sendiri. Brand lo sendiri, benar. Berarti lo nggak masalah sama komoditor lain kan ya? Gimana enggak masalah. Ya, justru siap bersaing. Justru menurut gua era sekarang tuh adalah era kolaborasi ya. Lo akan begini ibaratnya ya, lo akan mati ketika lo masih punya pikiran ini kompetitor nih tusuk kanan tusuk kiri, lo akan mati gitu. Ya bener ya lo ngerangkul gitu. Ini kayak gue sama teman-teman gue yang sama single fighter tuh, gue ngomongnya tuh apa ya, kayak kita tuh berkumpul tapi kita tuh beda-beda. Contoh gini misalkan ketika gue dapet job nge-shoot food videography gitu, itu bukan ranah gue, karena teman gue oper ke teman gue. I see. Ntar ketika ada fashion gitu atau beauty, teman gue kan pakai gue. Jadi kita berkumpul tapi kita tuh punya ini masing-masing, kelebihan masing-masing gitu. Gue punya quotes nih. Boleh. Gue mau kesini. Bukan waktunya kita untuk berkompetisi. Tapi waktunya kita berkolaborasi. Aja. Gila, ini penuh quotes Xiaomi ya. Bener men, tuh benar. Berarti itu nggak masalah. Nggak masalah. Bagus ya. Justru kita memang harus jalan bareng sih. Iya benar. Untuk lo mencapai ke sebuah tujuan yang lebih besar kan. Apalagi masa seperti ini. Cuma masa seperti ini mengganggu lo dalam. Ada sih, bohong sih kalau ngomong semuanya lancar gitu ya. Itu nggak bullshit pasti ada ini. Cuman ya itulah di era ini ada satu titik di mana gue berpikir, ternyata industri gue nih bisa mati kayak gini loh, gitu. Ternyata gue bisa stuck kayak gini ya, gitu. Ya mungkin juga banyak teman-teman yang ketika di masa pandemi ini jadi buka keran baru gitu, segala macam gitu sih. Yang maksudnya yang kita nggak pernah expect, kayak ini sekarang udah digital. Masa-masa kayak gini bisa matiin segini loh. Bisa matiin segini gitu. Iya, benar-benar. Tapi kita doain semoga ini semuanya cepat berlalu. Amin, pasti akan berlalu cuy. Pasti akan berlalu. Semoga tahun depan kita udah bebas nih, nggak ada PPKM. Amin. Ini level 3 masih pedes tapi. Anjir. Kayak empuk ya, level 3 masih pedes. Wah, bansos kita ganti empuk. Tapi kita dikorupsi lagi. Anjir. Oke. Nah, mungkin dia jadi seorang kreator kan kayak kita perlu eksplor banyak. Benar. Lu juga butuh referensi dong, pasti. Benar. Nah, kalau buat Om Gad sendiri, lo referensi atau role model lu siapa sih? Pertanyaan sulit nih, karena gue lumayan sering ditanyain ini role model. Kalau lu bilang gue nggak apa-apa juga. Gue nggak punya spesifik role model ya. Gue lebih ke style gitu ya. Gue kan emang lebih suka ke arah yang berbau Asian gitu kan ya, Jepang-Jepangan gitu ya. Gue lebih suka. Ibu nggak? Bawa bawang ya. Santar ibu.
Sumpah ngakak. Oke, next. Jangan manjang itu. Oh mungkin ininya apa namanya lagi nonton masak nyokap atau apa lagi bawa bawang pikirannya tahu lo. Oke terus lu kasih panggilan lo. Gue ibu. Mama berhenti dulu masaknya mak. Bawa bawang anjing. Oke berarti lo tesnya ada suka yang Jepang. Ya emang gue akhirnya menemukan ciri khas gue di situ. Gue ketika gue ngerjain konten yang mengarah ke situ, ya kayak nggak capek aja gitu, passion sih sebenarnya, passion ke situ sih. Kelihatan sih gue beberapa kali, gue nggak sadar ya maksud gue ngomong kayak gini, gue sempat lihat kan di apa PH-nya apa namanya? Sunbeams itu emang tuntunnya memang agak iya. Rasa. Oke berarti lu nggak ada role model satu orang yang nggak ada sih, teman gue memang suka banyak hal ya, kadang tuh gue nggak membatasi diri gue untuk ke sebuah referensi gitu ya, karena gue yakin referensi itu ada dari mana aja gitu. Ada gue pernah kayak gue lagi mikir sebuah ide buat kerjaan, gue dapet idenya dari ini pembantu gue lagi nonton film India, kayak keren juga. Sarukan. Gue nggak tahu deh apa. Maksudnya referensi itu bisa datang dari mana aja. Oke. Bener sih. Oke. Nice. Nah. Enggak. Bawa bawang cuy. Gue ngakak banget ya Allah. Nyokap udah dong jangan masaknya udahan dulu. Nah tadi oke. Nah kalau ditanya hobi lu apa sih? Ya ini hobi gue. Oh ini masuk hobi video. Selain ini. Atau hal yang sering lu lakuin selama pandemi selain bekerja? Cari duit. Selain bekerja. Lu sepedaan kan? Lu futsal kan? Enggak sih. Bulu tangkis. Enggak sih. Gue selama pandemi ini justru gue nonton YouTube, gue belajar skill baru gitu. Oke, berarti lu mengembangkan apa yang karena gue yakin nih setelah pandemi berakhir ada orang-orang yang akan mati, tapi ada orang-orang yang ketika pandemi berakhir dia tuh jadi sosok yang new dan banyak skill gitu. Jadi gue lebih memilih untuk ketika gue kosong gue pelajarin skill baru. Mereka adalah orang yang menurut gue yang manfaatin waktu banget sih. Lu punya waktu luang banyak terus dimanfaatinnya. Benar. Belajar, nggak gabut kayak gue. Setuju. Nah, Om Gats kan lu sebagai content creator pasti udah punya banyak karya-karya gitu kan. Nah, kalau lu boleh milih satu karya lo yang let's say masterpiece lah buat lo ya. Itu apa yang kamu buat? Masterpiece ya, tapi bukan masterpiece buat gua itu bukan sesuatu hal yang ini besar banget gitu. Justru ya menurut lo aja. Ya, itu ketika gue akhirnya berani menyuarakan diri gue tuh suka Jepang-Jepangan, itu gue ada bikin satu video. Mungkin kalau di sini ada teman-teman yang mengikuti gue banyak juga tahu lah, ada satu gue. Nanti klipnya boleh sih? boleh. Kayak dari sisi produksi atau dari quality atau kayak itu hasilkan apa gitu biasa aja. Tapi buat diri gue itu video itu tuh kayak sebuah kejujuran lah dari diri gue, kayak yang tadinya sebelum itu kan memang gue tuh kan kayak ngikutin tren banget bikin video ya, ngikutin tren, udah banyak orang yang kenalan sama gue gitu. Tapi ini nih teman-teman yang kayak aduh gue takut nih ketika gue Jepang-Jepangan nih orang-orang pada ninggalin gue, follow gue gitu-gitu kan. Sampai ada satu titik di mana gue ngerasa kayak nih saatnya nih gue udah capek nih sama kayak gini. Akhirnya gue keluar dari situ dan ternyata ada satu orang yang paling kayak gue takutin, kayak ini orang nih pasti bakal ngatain gue gitu. Ternyata dia adalah suka juga wibu. Enggak wibu, dia adalah yang komen di situ dan kayak anjing ini keren banget. Nah gitu, lu harus berani kan? Berani, benar.
nunjukin apa yang maksud gue kayak itu berbentuk karya ya, bentuknya karya ya gitu, nunjukin apa yang lo suka, apa yang lo buat sendiri apalagi. Benar. Gitu. Berarti itu ya nanti gue jujur gue belum. Lo belum pernah nonton ya? Oke. Nanti bisa ditaruh kliknya sedikit. Boleh. Kita lihat jalannya. Sadar deh. Oke, berarti itu ya. Gitu. Nah kalau dari misalnya gue tanya lagi satu lagi deh. Kalau dari segi profesionalitas, misalnya dari segi pekerjaan. Dari segi pekerjaan ya. Ada satu restoran di Jepang ya, namanya ya salah satunya ada shoot di Jepang itu namanya Menya Musashi. Dia restoran di restoran legend ramen di Jepang gitulah. Itu salah satu menurut gue yang produksinya tuh oke lah ya. Nah, itu banget cuy. Nanti kita lihat cuy di sini cuy. Nah, kan tadi kita udah ngobrol panjang nih, benar. Dari kehidupan lo, dari apa yang lo suka sampai pekerjaan lo. Ya, tapi mungkin ada satu hal yang mungkin ini agak privacy. Cuma mungkin bisa lah di-share buat apa namanya inspirasi juga. Boleh gitu. Kalau ditanya sampai hari ini mimpi yang belum lo dapat atau keinginan yang belum lo gapai apa sih? Gitu langsung gitu. Menghela nafas dulu. Keinginan ya. Kalau ngomongin keinginan, gue udah mencapai. Kalau misalkan tarik 6 tahun yang lalu gitu ya, gue udah. Kalau nih gue ketemu sama 6 tahun gue yang lalu gitu ya. Gue dah. Gue yang lalu kayak ya lo udah living mimpi lo gitu. Udah lah gitu. Ini sesuai banget sama apa yang gue expect gitu. Nah cuman setelah itu ya gue punya mimpi baru gitu. Ya kayak sekarang kan udah beda nih. Dulu gue single gitu, sekarang udah nikah dan kayak adalah mimpi-mimpi baru gitu sih. Yang mau dikejar berdua. Berarti lo punya mimpi sendiri nih. Iya. Tapi kalau dibilang mimpi kecil lo yang tadi bilang itu udah lo gapai hari ini. Gitu. Berarti nanti tinggal mimpi yang belum lo gapai. Belum gapai. Tapi kita belum bisa nih tahu clue-nya apa nih. Atau lu masih agak bingung juga? Enggak. Gue udah tahu. Gue udah tahu. Mimpi gue ya. Mungkin bisa dibilang salah satunya adalah ya gue mau si Sunbeam sini benar-benar jadi sebuah corporate ya. Amin. Itu salah satunya. Amin. Kantor ya gue lantai atas lo lantai bawah. Amin. Oke, berarti itu salah satu mimpi lo PH-nya. PH ya. Gede ya. Karena kenapa itu sekarang mimpi gue karena ketika gue ngerasain diri gue masih berkarya, gue masih syuting gitu kayak pasti someday energi gue habis gitu. Pasti ya. Jadi sekarang tuh gue pengen lah membangun sebuah kerajaan gitu. Pasti semua orang pasti punya limitnya masing-masing. Benar. Jadi lo nggak bisa sampai habis waktu lo nggak bisa. Dan nanti ketika limit lo habis lo udah ada regenerasi. Lo di situ kan tapi kan. Lo mah asal cocok aja. Oke, Om Gas, mungkin itu the last question kali ya dari gue ya. Sip. Sebelumnya kita mau thank you banget udah mampir ke. Thank you banget nih, gue happy banget nih kesini nih. Deket rumah soalnya, deket rumah ya? Apa? Pesan-pesan ya? Iya. Buat teman-teman Street Meet Inak deh. Kreator muda lainnya. Kreator muda ya. Tips atau apa boleh deh. Karena hari ini kita kayak inspiration gitu berarti oke. Ya ikutin kata hati lo mau jadi apa. Apapun hidup yang lo pilih itu pasti ada quotes-nya. Jadi lo jangan khawatir. Ya, lo mau pilih jadi apa itu lo cari itu pasti ada quotes-nya kalau lo ragu sama mimpi lo. Dan itu yang terpenting lo ngikutin kata hati lo karena apapun jalan yang lo pilih mungkin ini buat teman-teman mungkin yang lagi ada di fase quarter life crisis gitu ya, asik ya. Sempat ya mungkin lo akan ngebandingin diri sama teman lo segala macam gitu, tapi yang perlu lo tahu apapun jalan hidup lo pasti lo nggak bisa nyenengin semua orang gitu lo. Lo akan punya yang namanya haters, akan ada orang yang ngetawain lo, akan ada orang yang ngomongin lo gitu lo, tapi
ya selama lo jadi diri lo itu better ya, seenggaknya lo nggak bohongin diri lo gitu, daripada lo jadi orang lain tapi tetap aja ada yang ngomongin lo. Ya, bener banget tuh guys. Gue boleh nambahin dikit apa? Dan lo jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman lo. Benar, itu dia, jangan takut. musuh terbesar lo adalah diri lo. Kayaknya itu quotes terakhir untuk cocok nih buat menutup segmen kita hari ini. Oke, gue Faris pamit undur diri dan Gadut pamit undur diri. Sampai ketemu di episode Street Talk selanjutnya. Bye. Bye.